Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PBG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nyono Santoso SPD dengan NIM A922240285. Asal LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dalam program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya akan menyampaikan materi tentang ide pendiri bangsa. Asal instansi saya SMK Negeri 1 Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke, baik. Pagi ini sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, doa sudah selesai. Mudah-mudahan pagi ini dalam pembelajaran kita diberikan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, sebelum kita belajar, kita absen dulu terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Ada semangat ini? Saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Agnes Tiarawati. Hadir. Sehat Agnes. Kenapa? Anggi Asmarani. Hadir. Sehat Anggi. Kenapa? Ardi Markotet. Semangat sekali Ardi Markotet. Fresh ya. Bayu Anugrah. Hadir. Oh, harus Bayu. Kenapa Bayu masih? Kurang sehat, Pak. Kurang sehat. Ya. Makanya jaga kesehatannya Bayu biar selalu fresh dalam sekolah belajarnya ya. Sheryl Afrianti. Hadir. Sheryl ini Sheryl ceria, selalu tersenyum. Dwi Hadi Prastio. Hadir. Ini ngantuk juga ini. Sama jangan-jangan suka begadang bermalamnya ini. Jawa. Enggak. Kayak gitu. Kelangan Ansa. Terus Asmayana Lang. Peggy Rizkyana Muslimah. Hadir. Peggy Ceria. Kita Mardiana. Hadir. Saya Peggy, kita. Kenapa? Sampai salah-salah nyebut nama ya. Ini saya gini juga. Indra Bayu Lesmana. Sehat Bayu. Lia Agustina. Hadir. Sehat Lia. Sehat. Sabil. Hadir, Pak. Sehat Sabil. Sehat, Pak. Martina. Hadir. Sehat Martina. Kenapa? Mutia Dewi Utami. Hadir. Sehat Mutia. Alhamdulillah sehat. Parti Febrianti. Hadir. Sehat Parti. Kenapa? Rahma Agestiani. Hadir. Sehat Rahma. Ridho Adi. Hadir, Sir. Sehat Ridho. Siti Aisyah. Hadir. Sehat Siti. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Untuk sebelum kita ke pemateri, kita biar refresh otak kita dulu ya, kita speaking dulu ya. Ya. Silakan berdiri. Persiapan. Jadi ice breaking-nya pada pagi hari ini untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, biar kita ini otak kita biar fresh, ya kan? Yang sebelumnya belum fokus, biar lebih fokus. Oke? Ketika saya bilang hai, berarti kalian harus jawab hello. Oke? Ya. Hai. Hello. Ketika saya bilang hello, berarti kalian harus jawab
ya kan? Tangan kalian mensapu pundak teman kalian dengan menjawab oi, ya kan? Jadi tepuk aja, nggak usah keras-keras. Oi gitu ya. Jadi tepuk gitu. Sambil ucap oi gitu. Saya bilang satu, berarti kalian tepuk oi ya. Siap? Oke. Satu. Oi. Satu. Oi. Kalau dua, oke, gitu ya. Kalau dua, oke, tangannya gini, oke? Dua, oke. Satu, oi. Dua, oke. Dua satu, oke. Ya konsentrasi gue. Ulangi ya. Satu, oi. Dua, oke. Satu dua. Oke, dua satu. Oke, tepuk tangan bagi teman-teman. Sudah beres? Baik, pembelajaran pada silakan duduk kembali. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ide pendiri bangsa. Ya kan? Waktu kita pertemuan sebelumnya kita bahas dasar negara. Sekarang ide pembentukan dasar negara, ya kan? Ide itu ada apa namanya? Sebelum kita melanjut ke dasar negara, coba menghela nafas dulu. Tarik nafas. Nah, apa yang akan kalian rasakan pada saat menghirup dan memulai nafas tersebut? Merasa apa? Tenang, relax, itu nyaman. Oke. Jadi mendengar kata dasar negara, tapi dasar itu apa sih? Dasar apa? Pondasi. Jadi pondasi dasar negara. Oke. Jadi materi kita akan membahas tentang dasar negara. Jadi kalau misalnya kita membangun rumah, ya kan? Membangun rumah itu apa sih dasarnya perlu kita buat? Pondasi. Berarti itu pondasi apa fungsinya? Berperan apa? Membuat bangunan sebelum menjadi rumah ataupun gedung. Jadi kita membuat pondasi. Pondasi apa seperti apa sih? Ya. Pondasi yang baik itu seperti apa? Pertama kalau bikin rumah, memilih bahan baku yang berkualitas, ya kan? Sama. Berarti kalau misalnya kita dasar negara, kita bermusyawarah merumuskan dasar negara dengan mengambil ide-ide dari tokoh-tokoh, ya kan? Kita suka. Nah, kita akan belajar tersebut hingga terbentuklah dasar negara yang kuat dan kokoh hingga dipakai saat ini. Berapa tahun? Ya? Sampai merdeka. Nah, untuk pembelajaran pada pemahaman ide pendiri bangsa, yaitu kita akan mengamati video terlebih dahulu supaya kalian paham tokoh-tokoh ini yang siapa-siapa saja sih yang menyampaikan ide pendiri bangsanya, apa saja yang disampaikan, ya kan? Nanti kalian masing-masing memahami. Nah, nanti setelah itu nanti kita diskusikan, ya. Ini adalah salah satu sidang proses pembentukan sidang BPKI ya. Buat yang pernah baca latihan Senin, pasti nggak kelewat dong ya bacain Pancasila. Gimana baca sila keempatnya? Masih suka belibet atau enggak nih sobat begini? Di video kali ini,
kita akan belajar bersama tentang proses Pancasila terbentuk hingga menjadi pedoman kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang dikenal juga sebagai Shokuritsu Chosakai. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pemenuhan janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Dainippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang, sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI dengan 69 anggota yang terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki tugas antara lain untuk membahas Dasar Negara, menetapkan Undang-Undang Dasar, membentuk Reses selama 1 bulan setelah sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, dan membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chosain Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Di hari pertama sidang, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah philosophical complex atau berdasarkan filsafat, fundament, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuk juga panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno yang memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 8 berubah nama menjadi panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya, panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, militarisme, dan federalisme. Hari pertama sidang, yaitu tanggal 10 Juli, panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara voting. Dan pada sidang kedua hari selanjutnya, yaitu tanggal 11 Juli, panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda sebelumnya, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Hingga pada hari terakhir sidang kedua,
Panitia BPUPKI menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Panitia Perancang Undang-Undang. Setelah sidang kedua selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sedangkan Jepang menyebutnya Dokuritsu Junpinkai. Terdiri dari 21 orang yang mewakili dari berbagai pulau di Indonesia. Selain 21 orang tersebut, terdapat juga 6 anggota tambahan, yaitu Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menjadi penasihat khusus. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang dengan tujuan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar dan peralihannya, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sidang ini pula ditetapkannya Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dan pada akhirnya, tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI secara resmi dibubarkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas untuk membantu Presiden. Perlu diingat ya sahabat Beni, Pancasila lahir melalui perjalanan dan perjuangan panjang bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita sebagai dasar negara dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Karena itu, kita tidak boleh melupakan perjuangan panjang para pendiri bangsa dalam merumuskan nilai-nilai luhur Pancasila. 5 sila dalam Pancasila merupakan kesepakatan final yang mengakomodasi berbagai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan menjaga dan menerapkan Pancasila, kita menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan membangun Indonesia sesuai cita-cita kita semua. Terima kasih sudah menonton sahabat BI. Sampai jumpa di terima kasih sudah memahami pada video penguatan pendiri bangsa. Jadi tujuannya kalian adalah untuk menganalisa apa yang kalian pahami, ya, apa yang kalian lihat dari melihat video tersebut. Ya. Saya akan berikan sesi untuk menganalisa dalam video tersebut. Jadi ini sudah saya beri kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Oke, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian mengenai ide pendiri bangsa. Oke, silahkan didiskusikan. Nanti maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, diskusikan dengan kawan kalian. Jika ada yang bertanya bisa ditanyakan. Di kelompok. Jadi kamu tidak sih, biar gak kesulitan untuk diskusinya.
Muryamin. Kelompok 2 Swepong. Kelompok 3 M Suekan. Presentasikan siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang nanti pembahasnya, ya. Sama terakhir nanti masing-masing kelompok punya kesimpulan. Adalah salah satu mungkin tokohnya Supomo itu apa saja sih yang diusulkan oleh Supomo, ya, dan bukan di situ. Jadi sampai sekarang menjadi Pancasila nanti ketemu dasarnya tokoh-tokoh besar pejuang bangsa. Ini hasil diskusi langsung ada kesimpulan, ya. Jamin itu merumuskan apa saja yang disuruhkan pada saat sidang DKI.
Bingung? Paham ya? Belum selesai? Belum. Supomo. Supomo ini apa saja ini? Tuh, nanti terus pemakaiannya, diskusinya, terus dibuat kesimpulannya. Supomo itu kenapa dia bingung? Ini siapa yang sekarang? Oh, ini rekam. Saudara. Sebelum dirumuskan Pancasila kan dasar negara itu kan diambil dari fakta rumusan dulu. Sebelum jadi Pancasila ya ini, ya kan? Mengumpulkan rumusan dari para tokoh bangsa. Iya. Kesimpulannya, tulis. Tulis kesimpulannya. Pas diskusikannya. Jadi materi yang kalian apa? Sudah? Belum? Ya, disebutkan.
Sudah? Belum. Diskusikan hasil terbaik kalian. Mau.
yang lain bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 anak dengan saya Mutia Dewi Utami sebagai moderator dan Sheryl Afrianti yang akan menyimpulkan dan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang diberikan tugas oleh Pak Yono. Dan Martina, Putri Amelia, Adi Pranyoto, Indra Bayu Lesmana, Rido Ari Setiawan sebagai anggota. Kepada rekan saya Sheryl Afrianti, saya persilakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Soekarno terhadap dasar negara. Insinyur Soekarno, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Soekarno menerangkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat segera diterapkan untuk membangun Indonesia merdeka. Sehubungan dengan ini, Soekarno menyebutkan 5 sila dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari 2 kata, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Adapun 5 rumusan dasar negara Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, secara singkat tafsir rumusan dasar negara Soekarno tersebut adalah sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia adalah persatuan semua etnis di Indonesia yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama, melainkan perasaan senasib sepenanggungan di bawah penjajahan dan solidaritas bersama untuk lahir sebagai bangsa merdeka. Internasionalisme atau kemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa, rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan mewujudkan keadilan sosial. Ketuhanan yang Maha Esa adalah asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Setelah konsep Pancasila sebagai dasar negara dikemukakan, Soekarno kemudian menerangkan bahwa apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Lalu, apabila trisila juga tidak disetujui, rumusan dasar negara dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong. Maka, kesimpulan yang didiskusikan dari kelompok kami ialah Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Sehubungan dengan ini, Soekarno menyebutkan 5 dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Setelah konsep Pancasila sebagai dasar negara dikemukakan, Soekarno kemudian menerangkan bahwa apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, 2 sosio-demokrasi, dan 3 ketuhanan. Lalu, apabila trisila juga tidak disetujui, rumusan dasar negara dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong. Baiklah, ini tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika dirasa sudah cukup, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan.
moderatornya, materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang dengan saya Martina Binati sebagai moderator dan rekan saya Lia Agustina sebagai yang menjelaskan dan menyimpulkan dari hasil kerja kelompok kami. Untuk saudara dan Peggy Rizkyana sebagai anggota, Adi Markotip, Elang Anamsa, dan Muhammad Sabil. Baik, kepada Lia Agustina dipersilakan untuk menjelaskan. Jadi kita di sini mau menjelaskan tentang rumusan Supomo. Supomo pada hari ketika sidang pertama PPUPKI, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsanya sendiri. Kemudian Supomo menekankan bahwa hendaknya bangsa Indonesia tidak mengikuti kebudayaan Barat yang berpegangan pada individualisme. Menurutnya, individualisme akan menyebabkan orang sebangsa bersaing keras dan saling menjatuhkan. Konsep orang Timur dinilai Supomo sebagai konsep yang pas untuk bangsa Indonesia. Pasalnya, asas perorangan tidaklah dikenal dan semua orang dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itu, Indonesia merdeka harus diselenggarakan dengan dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta disusun atas cita-cita persatuan antara rakyat dan pemimpinnya. Terkait konsep dasar negara, Supomo merumuskan 5 sila yang tidak diberi julukan atau nama. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Supomo adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Jadi, kesimpulannya, Supomo pada sidang pertama PPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Terkait konsep dasar negara, Supomo merumuskan 5 sila yang tidak diberi julukan atau nama. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Baik, demikian atas penjelasan dan kesimpulan yang kami sampaikan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, sekiranya cukup, kami dari kelompok 2 menyampaikan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tadi urusan tokoh yang kedua. Siapa? Sombong. Jadi terakhir prosesnya di awal. Siapa? Oh, yang ini. Silakan maju. Kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini saya bernama Sita Mardiana
kesimpulannya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai fondasi atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya satu kesatuan yang kokoh. Baik, itulah tadi penjelasan dan kesimpulan dari rekan saya. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari tiga kelompok sudah menyampaikan mengenai ide pendiri bangsa ya. Silakan. Saya ulangi ya. Jadi sudah disampaikan dari masing-masing kelompok menerangkan hasil ide pendiri bangsa dari masing-masing kelompok ya. Yang pertama, karena kemudian Muhammad Yamin sampaikan ya, kebangsaan, terus kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat itu dari usulan Supomo. Ya. Sekarang Muhyamin ya, dari Muhyamin. Ya. Sebelum kompleksnya menjadi Pancasila. Kalau Pancasila sekarang pertama apa? Ketuhanan. Kalau dari Muhyamin apa yang Tuhan keberapa? Yang ketiga. Jadi ini dikaji terus bagaimana dasar negara ini menjadi fondasi yang kuat, yang kokoh sehingga ya kan di negara ini kita kan banyak apa? Agama. Ya. Kan? Terus apa lagi? Ras, budaya, suku. Ya kan? Wilayahnya aja berbeda-beda, ya kan? Ada yang daratan, ada yang lautan, ada yang rawa, ya kan? Gitu. Ya kan berbeda-beda pulau. Otomatis dari bahasa, suku, agama masing-masing, ya kan? Bagaimana negara Indonesia ini menciptakan agar masyarakatnya itu rukun, ya kan? Bahkan sama negara lain itu, ini dengan negara kita, yaitu kok bisa ya agama Hindu, terus Kristen, Islam bisa saling berkomunikasi. Itulah kenapa di rumus Pancasila menjadi ketuhanan yang maha esa. Jadi yang pertama adalah keagamaan, ya kan? Dari kelompok 2 siapa? Supomo. Coba hasil Supomo apa saja? Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Kalau Pancasila yang kedua sekarang apa? Yang sudah Pancasila yang sudah jadi sebelum apa namanya hasil itu? Pancasila yang lupa. Ya. Jadi kalau kemanusiaan dari hasil Supomo, kemanusiaan di poin berapa? Nah, kekeluargaan itu sama, keluargaan. Jadi kok kedua itu diambil di satu ya. Jadi dari 3 tokoh ini disatukan, kan hasilnya dimusyawarahkan. Ini yang menjadi dasar negara, ini yang menjadi kesatuan. Selanjutnya, kalau kemanusiaan keseimbangan lahir dan batin itu sama saja, artinya lahir dan batin itu seperti kepercayaan, ya kan? Artinya keagamaan yang harus ada keseimbangan. Jadi kalau misalnya
kita itu harus dasarnya adalah agama, ya kan? Jangan sampai tidak punya agama, tidak punya agama, tidak punya pendirian, ya kan? Nggak punya keyakinan, nggak punya ketenangan, ya kan? Ya. Selanjutnya musyawarah, terus dan keadilan rakyat. dan keadilan rakyat. Ini dari sisi Sukomo. Terus yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno? Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Soekarno. Yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beda lagi lah, kan agama kita ini kalau dikatakan kalau kita Islam kan Allah ya, kalau yang lain kan ini Tuhan. Kenapa dia jadi Tuhan yang Maha Esa? Sila pertama tadi? Tuhan yang Maha Esa. Ini satu. Dilambangkan apa? Bintang. Nah yang tertinggi yang selalu bersinar. Tuhan yang Esa. Yang pertama tadi apa? Kebangsaan Indonesia. Kedua, Internasionalisme atau kemanusiaan. kemanusiaan. Ini sosial ya. Yang ketiga, Mufakat atau demokrasi. mufakat atau demokrasi. Yang musyawarah. Keempat, Kesejahteraan sosial. sosial dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Itulah adalah dari masing-masing tokoh yang menyampaikan ide untuk menjadi dasar negara. Ya. Ini kalau setelah jadi dasar negara, lanjut dan selanjutnya nanti itu akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya, ya kan? Ya. Ini adalah dari ide pendiri bangsa dan dicetuskanlah lahirnya Pancasila pada tanggal berapa? 1 Juni 1945 dan sekarang diperingati hari lahirnya Pancasila. Ingat ya, ingat itu sering diperingati loh ya setiap upacara. Oke, selanjutnya kalian adalah menyimpulkan kan? Yang paling menarik dari tiga tokoh tersebut siapa sih dan apa yang paling menonjol? Silakan. Tadi sudah masing-masing dipresentasikan. Sekarang kalian sudah menyimpulkan siapa yang ide yang paling menarik dan yang paling menonjol pada saat perumusan dasar Pancasila. Siapa tokoh yang paling menarik hasil apa ide-idenya? Oke, silakan disimpulkan terlebih dahulu dengan rekannya.
kelompok 1, ya kan? Salah satu film yang menarik. Tokoh yang paling menarik dari kelompok 1 menurut kelompok 1 adalah Insinyur Soekarno dengan ide yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Oke, bagus, tepuk tangan. Kita lihat, ya kan, yang paling menonjol dari Soekarno itu ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali karena tidak mungkin Soekarno itu merupakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Hanya Tuhan saja, tidak mungkin. Kan? Makanya Tuhanan yang Maha Esa. Jadi semua itu yang kita menyebutkan adalah agama itu adalah Tuhan. Kita mengerti. Kita menjadi yang paling menonjol adalah yang menjadi sila pertama. Itu dari R. Soekarno. Dan selanjutnya silakan dari kelompok lain yang rumusan dari ide pendiri bangsa yang paling menonjol. Ya, dari Muhammad Yamin Monata. Dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 izin menjawab. Kami memilih Supomo karena Supomo menonjolkan kesatuan, musyawarah dan keadilan rakyat. Beliau lebih mementingkan keadilan bagi rakyat-rakyatnya dan selalu mengambil musyawarah dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Kita dalam sila Pancasila, Supomo ini masuk dalam sila keberapa saja? Keadilan sosial dan masyarakat Indonesia ke-5. Terus musyawarah dan persatuan Indonesia. Persatuan sila berapa? Ketiga. 3. Supomo ini banyak sekali ya dari perbedaannya memasukkan tuntutan dari dasar negara yang diambilnya, ya kan? Jadi mementingkan adalah utama-utama jadi musyawarah. Musyawarah ini sangat penting ya. Contohnya seperti ini, ya kan? Apapun kegiatannya, apapun bentuk dalam tujuannya, lakukanlah musyawarah, ya kan? Karena dengan adanya musyawarah itu ada komunikasi. Ya. Kalau negara tidak ada komunikasi, hancur negara kita. Ya kan? Negara tanpa adanya musyawarah, asal menentukan sendiri pemerintah, itu akan menentukan negara kita. Jadi musyawarah ini adalah sangat penting, ujung tombaknya menyelesaikan semua masalah. Terus keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini bagi semua rakyat dari ujung Sabang sampai Merauke, ya kan? Ya. Jadi bagaimana caranya keadilan tersebut itu rata,
kemerdekaan itu semua dirasakan dari Sabang sampai Merauke, semua merdeka, ya kan? Keadilan. Nah, selanjutnya hal terakhir, ya kan? Untuk menyimpulkan dari ide pendiri bangsa. Dari ketiga tokoh tersebut terkait konsep dasar negara dalam merumuskan Pancasila, menurut kelompok 3 yang paling menonjol yaitu Manghamin yang merumuskan terkait kemanusiaan, yaitu kemampuan hidup sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Tepuk tangan. Ini ada apa? Apa tadi? Pri kebangsaan, artinya sama seperti kita dapatkan pri kemanusiaan. Ini memanusiakan manusia, ya kan? Pada penjajahan ini kan kalau tidak ada waktu, semua itu dipaksa. Ya kan? Kalau ini bangsa Indonesia memanusiakan manusia agar manusianya semua yang di masyarakat pada negara Indonesia itu sejahtera, ya kan? Mendapatkan keadilan. Jadi adalah dari cerita pendidikan kalian yang paling menarik dan yang paling menonjol dari masing-masing video. Oke, sebelum saya menyimpulkan dari hasil kalian, kita SBI sebentar ya. Oke, silakan berdiri. SBI-nya adalah dan di pernah dengar? Belum? Saya coba dulu ya. Tepuk dang ding dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Oke? Oke. Nanti kalau misalnya terakhir ada ditambahin aye 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 ya. Oke? Yang terakhir setelah dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aye aye aye. Oke? 1, 2, 3. Tepuk dang ding dong. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Aye aye aye. Oke, kurang semangat. Lagi, oke? Tepuk dang ding dong. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Aye aye aye. Hai. Hello, hai. Hello, hello, hai. Tepuk tangan. Baik, saya simpulkan dari ide-ide pendiri bangsa. Ya, jadi tadi ada Manghamin, ya kan? Soekarno dan IR Soekarno. Dan masing-masing pendapat itu tujuannya sama, ya kan? Tidak berbeda-bedakan, tidak punya kepentingan yang lain atau kepentingan pribadi. Tujuannya hanya satu, agar negara Indonesia ini cepat merdeka dan mempunyai dasar negara, agar tidak dijajah oleh bangsa lain, diambil hasil bumi kita, diambil semua rempah-rempah kita, ya kan? Di negara Indonesia ini adalah melimpah sekali rempah-rempahnya, apalagi hasil bumi, emas terutama, emas, batu bara di Indonesia sangat melimpah, ya kan? Maka pada zaman itu sebelum merdeka banyak negara lain yang mengincar Indonesia hanya untuk mengambil kekayaan Indonesia. Selain hasil buminya ada kekayaannya apa? Budayanya banyak sekali, ya kan? Mungkin kalian belum pernah menjajah ke dunia luar, tapi di media sosial kalian sudah tahu, oh negara Indonesia itu memiliki ini, negara Indonesia punya ini, negara Indonesia punya ini. Negara Indonesia itu banyak banget mentahnya. Ini masih terkurang pada saat sekarang ini. Indonesia itu masih belum bisa
mengolah bahan tersebut menjadi bahan energi. Itulah menjadi kekurangan. Makanya generasi kalian yang muda saat ini adalah penerus untuk meneruskan jadi ide-ide pemuda yang bisa mengelola dan bisa memajukan teknologi di bangsa Indonesia, ya kan? Hingga saat ini dasar negara kita terpakai sampai tahun 2025, ya kan? Dan sekarang nanti ulang tahun berapa? 80 tahun dari sini, ya. Tidak terasa. Dan tinggal berapa hari lagi, ya kan? Sudah masuk bulan Agustus. Itu akan memperingati dari kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Cuma ibadah harus pasukan. Itu harus perjuangan. Kita cuma beberapa pasukan yang mengibarkan. Makanya kenapa bendera Indonesia tidak boleh terjatuh, tidak boleh kotor. Pada saat itu mau ngurangi bendera aja udah tertembak duluan, ya kan? Sebelum naik, belum kibar, baru bawa saja udah mati di tempat. Itu perjuangan sampai dulu pernah naik ke gedung untuk menyobek bendera, ya kan? Nah, apa tujuannya? Itu perjuangan cuma kita mau naikin sekarang. Hormat bendera aja banyak yang ogah-ogahan, ya kan? Hormatnya gini, ada yang seperti ini. Nah, coba kalau mereka pada saat itu harus tetap lurus, kita menjunjung tinggi merah putih. Ya kan? Terus terbentuklah sekarang Pancasila, undang-undang, ya kan? Udah dipakai saat ini. Jadi dasar negara nggak pernah termakan zaman kan Pancasila? Dia, makanya pendiri bangsa ini luar biasa ide pemikirannya. Kalau pemikirannya itu sampai sejauh itu, ya kan? Dikembangkan. Tapi itu perlu dikembangkan, kan harus belajar. Artinya bukan berarti anak sekarang kan tidak sama, tapi kita harus meningkatkan lagi tentang pengetahuan kita, belajar kita, dan kemauan. Dalam diri tidak ada kemauan belajar, sulit. Mau dapat apapun, mau dapat emas, mau dapat, kamu nanti kamu jalan ke sini dapat emas, tidak ada kemauan, berhenti tengah jalan, ya kan? Tidak sampai tujuan. Jadi sama. Bangsa ini mempunyai tujuan yang sama dan menjunjung tinggi bangsa agar cepat merdeka saat itu. Oke, pertemuan pada kali ini tentang membahas ide pendiri bangsa. Semua sudah memahami? Dan selanjutnya kita akan pertemuan selanjutnya yaitu tentang sidang kedua. Oke, untuk menutup pada kegiatan pagi hari ini kita ice breathing dulu. Oke? Ya, jadi kita selesaikan untuk menutup pada kegiatan kita. Yang pertama ya. Hai. Hello, hai. Hello. 1 2 3 4
tidak jenuh, ya kan? Tidak hanya monoton, terus pembelajaran kita biar lebih asik, lebih fresh. Ada lagi satu permainan lagi, ya kan? Kalau ini namanya tepuk merpati. Pernah dengar merpati? Pernah lihat orang menerbangkan merpati? Ketika sudah dekat itu merpatinya kira-kira di atasnya apa di bawahnya? Atas bawah. Kita coba ya. Jadi kalau misalnya saya tepuknya ke atas itu semakin keras, bawah itu pelan. Siap? Oke, tepuk merpati. Stop. Tepuk merpati. Stop. Tepuk merpati. Stop. Tepuk tangan buat kita. Dari sebelum selesai ada pertanyaan lagi belum sebelum kita tutup? Cukup. Dari permainan Pak ada satu kali lagi. Boleh ya? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Mulai dari mana ini? Oh, saya punya satu lagi. Balon, ya. Tepuk balon. Lebih dulu, ya kan? Sampai 3 kali itu. Dek, oke? Tepuk balon. Bergendut. 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 Dek. Oke, bisa? Bisa ya? Darinya ini saya olah. Ini kan kamu penipak yang sebelah ini kemana? Ya kan? Kanan kiri, berhadapannya sebelah sini. Nah, ya kan? Pasti beda. Dornya ke teman depannya. Dua, gitu, oke? Bisa kalian ngomong dua. Dua. Oke, siap? Yuk, tepuk balon. Bergendut. 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 Ya. Oke. Sekali lagi. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai. Hello. Konsentrasi. Hai. Hai. Hello. Kan tadi sebenarnya hello. Hai. Kan seharusnya hai. Hai. Hello. Gitu jawabnya. Oke. Sekali lagi. 1, 1, 2. Yang paling ceweknya belum ada. 1, 3, 2, 2. Oke. Tepuk balon. Bergendut. 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 Cukup. Silakan duduk kembali. Baik, pertemuan kita sudah cukup sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi sedikit motivasi buat kalian, terutama kita memetik dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, karena sebenarnya bagus. Artinya kalau kita belajar harus semangat, ya kan? Biar apa yang materi yang kita sampaikan, materi yang kalian dapat itu terserap dengan baik. Jadi motivasinya apa? Yang pertama, biar kalian dari rumah sampai ke sekolah biar fresh itu apa? Pertama harus punya tujuan. Ya, tujuan ini penting.
Kalau sekolah cuma berangkat saja, yang penting sekolah, yang penting aku berangkat, yang penting aku nggak ada kerjaan di rumah. Misalnya anak sekarang ini hindari dari pekerjaan rumah, ya enggak? Iya, jujur. Nah, itu. Terus, yaitu adalah pemantapan diri. Saya ini pelajar. Saya kalau belum bisa berarti saya harus belajar, harus lebih baik. Jadi 3 poin tadi tujuan, terus niat, ya kan? Tiketnya, insya Allah masuk kelas kalian berangkat itu auranya berbeda. Oh ini yang siap belajar, kan? Terlihat. Jadi kalau ada game baru nanti siap belajar. Makanya kita perlu juga merefresh kita sebelum kita belajar supaya materi sebelum kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Biar kita ngantuk. Kalian punya tujuan dari awal itu motivasinya. Terus kalian terapkan seperti itu biar lebih baik ke depan kalian jadi siswa yang berprestasi, ya kan, membanggakan kedua orang tua, ya kan, menjadi kebanggaan sekolah. Artinya, Pak, saya pernah dengar, kok saya terus saya ditunjuk. Ada juga salah satu anak, Pak jangan saya terus ya, ada yang lain. Jadi begini, setiap anak itu memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau ada suatu tunjuk kamu belum bertugas ataupun yang lain, artinya tersebut menganggap itu adalah kamu mampu, kamu memiliki potensi tersebut, ya kan? Jadi jangan pernah merasa diri itu ini, terus merasa saya terus harus lebih. Justru disitulah kamu itu menaikkan level kamu. Level apa Pak? Kamu punya level, level pembelajaran, level pengetahuan. Pak saya terus jadi pemimpin loh, yang lain loh ada. Justru sering berlatihlah orang yang mempunyai kepercayaan diri. Orang yang memiliki tugas itu harus tugasnya. Ya saat itulah kamu berlatih. Jadi kalau ketika kamu menemukan bekerja di luar setelah selesai sekolah, kamu tidak kaget lagi, punya mental, punya bakat yang sudah diolah, sudah diasah dari masa sekolah, sudah sering dilakukan, ya. Itu poin. Oke, mungkin itu saja cukup dari saya. Pertemuan kita motivasi ini pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi benar bermanfaat bagi kita semua. Saya untuk menutup pembelajaran kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai.